KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Era digital memberi peluang memperluas terciptanya ekosistem inklusif. Kesempatan ini yang dimanfaatkan silang.id untuk mengembangkan fitur-fitur ramah tuli. Salah satunya video relay service VRS yang bisa menjembatani komunikasi antara tuli dan teman dengar, memampukan mereka mengakses layanan publik hingga hiburan. Berkat kiprahnya, silang.id diganjar trofi juara pertama Future City Hackathon 2024. Seperti apa kisah inspiratifnya? Simak selengkapnya di Saga yang disusun jurnalis KBR Nafisa Diana. Laporannya dibacakan Sindu Darmawan. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Di sebuah video, terlihat seorang tuli mengunjungi lembaga layanan publik. Ia diarahkan untuk menggunakan fitur panggilan video yang terhubung ke penerjemah bahasa isyarat. Saya ingin berkonsultasi. Juru bahasa isyarat menjembatani komunikasi antara teman tuli dengan teman dengar, memperluas akses komunitas tuli ke layanan publik. Fitur yang disebut Video Relay Service VRS ini dikembangkan oleh silang.id, perusahaan startup digital yang dibentuk pada 2019. Bagja Prawira, seorang tuli, adalah salah satu pendirinya. Produknya ini seperti mirip video call. Contoh misalkan teman-teman tuli datang ke tempat servis, ke pelayanan publik atau ke rumah sakit. Kadang-kadang kan itu jadi ada hambatan ya, karena orang dengar tidak memahami cara berkomunikasi dengan tuli itu seperti apa. Nah, saat tuli sudah scan barcode yang ada menandakan ada VRS, nanti akan muncul juru bahasa isyarat. Itu tadi suara Putri yang menerjemahkan bahasa isyarat Bagja. Ia bercerita, platform silang.id bercita-cita memperluas aksesibilitas tuli. Awalnya, dengan membuka kelas privat bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Di awal itu masih tahap awareness, butuh pengenalan terlebih dahulu tentang Bisindo. Itu kenapa silang kita membuka kelas bahasa isyarat. Tapi, dari berjalannya waktu kita melihat situasi ini kurang strategis. Kenapa? Alumni setelah belajar Bisindo mungkin dalam waktu kurun 1 bulan lebih, otomatis sepertinya akan lupa. Kemudian, silang mengubah fokusnya pada pemenuhan kebutuhan tuli. Kita pivot, gantinya kita fokus ke akses. Nah, akses ini yang dibutuhkan oleh teman-teman tuli. Di satu sisi, lembaga ataupun perusahaan dan yang lain itu memang tidak punya waktu kan untuk belajar bahasa isyarat. Tapi tuli butuh akses, jadi ini saling terhubung. Dari sinilah lahir inovasi Video Relay Service VRS untuk membantu tuli berkomunikasi. Harapannya, mereka jadi berani keluar rumah, menikmati fasilitas publik tanpa takut dengan hambatan komunikasi. Silang bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk uji coba. Salah satunya dengan kafe Share Login di Jakarta Timur. Menurut Daniel, Head Store Share Login, selama uji coba, banyak tuli yang datang berkunjung. Fitur VRS mempermudah mereka mengakses fasilitas di kafe seperti yang lain. Untuk berkumpul di sini, untuk kerja, dan adanya VRS tersebut di jam-jam kerja itu membantu mereka juga agar mungkin di jam crowded mereka bisa lebih mudah memesan dari makanan atau minuman tersebut. Jadinya lebih memudahkan dan lebih simpel untuk mereka secara komunikasi. Pemilik Share Login, Raras, menyebut karyawannya juga sempat dilatih cara berkomunikasi dengan tuli. Jadi teman-teman silang itu waktu itu pernah memberikan pembekalan kepada tim Share Login untuk gimana cara menghadapi teman tuli, gimana cara berkomunikasi dengan teman tuli. Tapi memang dasar-dasarnya kayak apa kabar, selamat siang, selamat pagi, dan lain-lain. Nah sekarang kita gunakan bahasa-bahasa isyarat yang diberikan sama Kak Baja apabila ada teman tuli datang ke Share Login. Aksesibilitas adalah salah satu dari 22 hak penyandang disabilitas yang mesti dipenuhi negara. Hak-hak itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Silang
ingin mengingatkan tugas ini dengan mengajak kolaborasi lembaga-lembaga publik. Kita sudah berkolaborasi dengan Silang, di mana sudah berkolaborasi memberikan layanan juru bahasa isyarat di puskesmas-puskesmas. Nanti kita minta teman-teman tuli untuk datang. Kalau berhasil, ini bisa menjadi pilot project untuk bisa di-copy ke berbagai sektor. Ini prototipenya kita sudah ready, sudah bisa disebarluaskan. Bagja mengakui pemahaman pemerintah tentang kebutuhan tuli masih minim. Ini menjadi kendala bagi Silang untuk memperluas penggunaan VRS maupun juru bahasa isyarat JBI. Kita mau coba perkenalkan ke pemerintah ini VRS yang dibutuhkan oleh teman-teman tuli. Bahasanya itu seperti pitching. Kita pitching ini loh VRS. Tapi ya butuh ada awareness juga secara bertahap untuk memperkenalkannya, karena nggak semua orang itu langsung bisa memahami tentang VRS itu seperti apa, JBI itu apa. Dunia kerja juga masih belum ramah bagi tuli. Banyak dari mereka yang gagal di tahap wawancara karena perusahaan atau pemberi kerja tak paham bahasa isyarat atau tak punya fasilitas JBI. Masalah ini juga ingin dijawab oleh Silang dengan menyediakan program peningkatan kapasitas bagi para tuli. Contohnya kita ada program Dev Webinar. Ini adalah bertujuan untuk bisa memberikan pelatihan kepada teman-teman tuli. Contoh terkait dengan UI UX, terus cara membuat CV, dan yang lainnya. Hingga kini, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dinilai masih jalan di tempat. Akar masalahnya ada di paradigma pemerintah. Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Deka Kurniawan. Dari regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, itu ternyata banyak terjadi gap. Nah, yang kami sorot adalah jangan sampai berlarut-larut gap itu terjadi terus. Dan memang ternyata mereka itu bukannya nggak mau sebetulnya. Ya, kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah, terutama di daerah yang banyak perspektif masih kurang, karena mereka memang belum tahu. Komnas Disabilitas tak tinggal diam dengan melakukan sejumlah advokasi. Salah satunya pembuatan SIM untuk tuli. Sekitar 1.000 tuli sudah mengantongi SIM pada akhir 2023. Itu kan karena kami melakukan advokasi langsung ke Kapolri, terus kemudian ke Polda, turun kita ke lapangan dan mendampingi proses pembuatan SIM bagi penyandang disabilitas. Advokasi untuk kalangan tuli juga terkendala data yang tak sinkron. Kondisi ini mempersulit pemetaan masalah maupun pencarian solusinya. Jadi karena yang dihadapi oleh kita ini kan masih sektoral. Ya, misalnya dalam kasus pendataan antar kementerian lembaga itu masih memiliki cara dan strategi masing-masing. Padahal ini bisa disinergikan. Itu tantangan kita. Makanya target kita yang paling nomor 1 adalah mensinkronkan dulu itu. Deka bilang pemenuhan hak-hak tuli maupun penyandang disabilitas secara umum butuh kerjasama semua pihak. Semuanya itu dimulai dari membangun kesadaran untuk mengubah keadaan. Selain ke pemerintah, kami juga kepada masyarakat. Ya. Kami melakukan webinar, kami melakukan datang, kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan keagamaan. Kami selalu bicara ngomong disabilitas, dan memang itu yang dilakukan. Dan kami tidak hanya bekerja sendiri, kami juga mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang memperjuangkan untuk terkikisnya stigma. Demikian Saga KBR, saya Sindu Darmawan. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.